sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga malah toksiolola ini coba di masjid kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjut dengan sholat tarawih secara berjamaah pula. Untuk tahu di dalam PI masalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan agama, memperbaiki agama dari kegelapan, dari zaman kejayaan menuju zaman kemuliaan, atau dengan kata lain minal zulmati ilan nur. Apa yang sana mengkarak dolota wala senjawat kita sekitaran 7 sampai 5 menit untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang insya Allah akan diterima, yang keinginanku bisa diterima oleh hadirin sekalian, bukan hanya sekedar pengetahuan melainkan juga tindakan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sabdanya, Rabbu shaimin abduhu min siyami ju'wa qawm. Marah atau dapat berpuasa tapi mempuasakannya dia mendapat apa-apa kecuali orang selalu marah, kata Nabi. Padahal bulan suci Ramadan, bulan yang dimana seluruh umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana atas orang terdahulu kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi aku Nabi, dia telah berpuasa sia-sia panen. Umpamanya itu orang yang bekerja selama 1 bulan, tapi dia mendapat gaji. Seperti halnya dengan puasa, membangun jam 2, jam 3, mendesahur tentang Allah borong untuk mempepe mabari, yang dimana dilakukan selama 1 bulan lamanya. Yang kita inginkan, yang kita harapkan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan alladziina imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah akan dihapuskan seluruh dosa yang lampau yang pernah ia berbuat. Tapi menjadi sia-sia kenapa? Karena ketika dia puasa, dia dipogau yang menurut tak sepele, padahal itu sangat berpengaruh pada puasa. Apa itu? Yang pertama, orang yang berpuasa, sodapan berpuasa tapi nakasei, tapi suka berkata kotor, berkata kasar, mencela dan berkata keji. Laisal mu'minu bita'ani wala la'ani wala fa'si wala bagi. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka berkata kotor, berkata keji dan suka mencela. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata kotor memang tidak membatalkan puasa, tidak. Tetapi berkata kotor dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Kenapa? Karena puasa itu bukan sekedar mengkantor orang, bukan sekedar mengkantor amarah, akan tetapi menahan diri kita dari perbuatan, dari perkataan yang kotor, yang kotor. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika tak puasa, bukan sekedar mentantok kumantin, mentantok memarah, akan tetapi ditangkap diri tak dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan kotor. Yang kedua, orang yang berpuasa tapi nakasi macam atau dapat gibah, menggunjing, ini termasuk salah satu hal yang menjadi penyebab mengapa puasanya orang sia-sia. Kenapa? Karena ketika mereka berpuasa, mereka masih membicarakan orang lain. Umpamanya orang yang bicara orang lain itu orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nabi SAW memberikan nasihat kepada umat muslim untuk menjaga lisannya, apalagi pada saat berpuasa. Nabi SAW bersabda, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja,
tapi menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga tangan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut menerangkan bahwasanya setiap muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ghibah, mencela orang lain, apalagi mencela keburukannya. Apalagi pada saat berpuasa, karena ini hal yang mungkin di pandangan masyarakat itu hal yang berbeda, tapi sangat berpengaruh pada puasa. Memang tidak membatalkan puasa, tapi membuat puasa menjadi sia-sia. Yang terakhir yaitu orang yang berpuasa tapi suka berbohong. Kenapa? Karena salah satu esensi dari berpuasa adalah melatih kejujuran. Orang yang tidak makan, tidak minum di tempat yang tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang yang menemaninya, tapi mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut melatih